Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus Spesial Ramadan. Alhamdulillah hari ini seperti biasa dan di bulan Ramadan ini ada narasumber yang spesial, ya, yang saya masih ingat dengan beliau yang kemarin mau ke Cina, yang fotonya itu kumisnya panjang gitu ya. Ini aslinya ya. Kita sapa dulu buat narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Profesor Dr. Samsul Hidayat SAGMA. Waalaikumsalam Bang Asep. Nah, ini apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ramadannya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah walaupun lebih 1 hari ya. Enggak apa-apa Pak. Pahalanya kan nambah Pak ceritanya. Iya. Bapak jadwal penuh nih Pak untuk sholat tarawih. Alhamdulillah hampir setiap hari lah. Ramadan ini. Di Ramadan ini kan biasa jadwal. Oh ya, beliau ini dekan ya, Fakultas Ekonomi dan Islam ya Pak ya. Nih buat mahasiswanya dekannya nih lagi siaran nih. Nanti bisa nanya-nanya, boleh komen, share ataupun jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Nah, tema kita kali ini adalah tentang Ramadan menumbuhkan toleransi beragama Pak. Ya, di Ramadan ini tempatnya untuk berbagi Pak. Yeah. Tempatnya untuk berbagi rasa. Seperti ada narasumber tadi kata Pak Sumarman ini, Ramadan itu memang sengsara. Dengan sengsara itu kita mengetahui orang lain ini seperti ini juga. Saya ingin nanya untuk yang pertama ini Pak. Apakah Ramadan itu hanya khusus untuk umat muslim? Maksudnya ya puasanya ya kita menjalankan. Tetapi dalam ritual-ritualnya apakah memang untuk muslim saja Pak? Atau untuk agama lain dapat kebagian nih dengan berkahnya Ramadan itu sendiri? Ya, tentu saja karena Ramadan itu memang diperuntukkan ya untuk umat Islam ya. Dengan beberapa ketentuan, kemudian ajaran-ajaran perilaku yang memang sudah diarahkan ya supaya umat Islam ini bisa bertakwa. Nah, dampak dari takwa itu tentu nanti akan kembali keluar. Karena tentu puasa tidak bisa kita pahami hanya sekedar persoalan personal, persoalan pribadi. Walaupun kita yang berpuasa, tapi impact-nya atau pengaruhnya itu bisa sampai ke alam semesta, termasuk ke sesama manusia. Sehingga ukurannya nanti di sana malah. Jadi ukuran orang yang berhasil atau tidak puasanya, kalau di ajaran kita kan memang untuk mengendalikan hawa ya, mengendalikan hawa dan nafsu. Tapi apa gunanya gitu? Apa gunanya mengendalikan hawa itu? Nah, salah satunya itu kan adalah supaya kita bisa berjeda dengan kondisi tidak reaktif. Karena kecenderungan problem ya, banyak problem intoleransi, konflik dan seterusnya. Itu seringkali disebabkan karena ego kita yang terlalu besar ya, yang tidak terkendali, yang di bulan puasa itu disuruh dikendalikan. Sebenarnya substansinya adalah kenapa ego itu besar? Karena kita tidak punya kesempatan untuk menjeda emosi datang. Kalau kita reaktif, biasanya itu akan memunculkan masalah yang banyak. Orang mudah marah itu karena dia tidak berjeda dengan objek yang masuk ke dalam dirinya. Padahal kalau dia sedikit menjeda, tumak nina gitu ya, begitu ada problem, dia disaring dulu gitu ya, dicermati dulu, ditabayun dulu, sampai akhirnya ini perlu dibalas dengan reaksi apa gitu. Nah, puasa itu sebenarnya pelajaran menjeda tadi. Melatih kesabaran ya, kata para ustadz gitu ya. Berlatih menjeda. Jeda dari apa? Dari reaksi-reaksi tubuh. Karena memang biasanya bulan puasa itu ego kita itu bukannya makin lemah loh, Bang. Ego kita makin besar. Iya Pak? Iya. Bukannya makin lemes orang makin tak berdaya gitu Pak? Jangan salah. Orang berpuasa itu hawanya katanya panas. Hawanya panas karena reaksi tubuh, alamiah tubuh. Tapi di waktu yang bersamaan, egonya juga ikut membesar. Nah, jangan salah, jangan lalu dikira orang berpuasa lalu semuanya anteng. Tidak, banyak problem-problem sosial yang justru terjadi
di saat kita Baru berpuasa. tahu saya, Pak. Nah, gitu. Baru tahu, serius. Ya karena tujuan puasa sendiri untuk mengendalikan hawa dan nafsu. Nah, jadi ini peran puasa jadi untuk menjeda. Begitu ada persoalan yang bisa menimbulkan masalah, konflik, intoleransi, kita diminta untuk mawas, tidak responsif, tidak reaktif. Ditahan dulu. Begitu ada informasi masuk, jeda dulu. Ini benar nggak nih? Nah gitu. Kemudian baru kita bereaksi. Jadi kesabaran itu sebenarnya di situ substansinya. Kemampuan kita untuk menyaring masalah, menyaring informasi, kemudian tidak gegabah untuk membuat keputusan. Nah ini begitu ini berhasil kita lakukan, maka substansi takwa tadi udah dapat kita. Karena substansi takwa itu adalah orang yang bisa memunculkan kasih sayang. Yang awalnya dia harusnya marah, egonya besar, tapi justru sebaliknya dengan puasa yang berhasil, dia malah bisa memunculkan kasih sayang di dalam dirinya. Makanya setelah puasa itu kan ada perintah untuk berzakat. Ya. Nah gitu, jadi ada relasinya. Ketika kasih sayang sudah muncul, otomatis tuh kehidupan di luar, kehidupan sesama akan damai, rukun ya. Kita akan peka, batin kita akan mudah merasakan penderitaan orang. Itu kalau puasanya berhasil. Nah, kalau tidak berhasil, ngeri-ngeri nih Pak. Jadi hanya lapar dan dahaga yang kata didapat. Rasulullah kan Iya, begitu. iya. Jadi banyak juga yang gagal puasanya. Jadi maka substansi puasa itu yang harus kita kembalikan. Ini bukan persoalan personal saja. Bukan persoalan untuk sekedar mengendalikan ego. Nah gitu. Tapi harus ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin topik ini yang menurut saya boleh kita diskusikan. Oke. Ramadan ini kan kaitannya dengan budaya dan lokal juga nih Pak ya. Gimana Pak cara menyambungkannya Ramadan dan budaya lokal ini? Ya, jelas ya ada kaitan yang sangat signifikan bagaimana Ramadan ini dapat menghadirkan kehidupan yang damai dan rukun, bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada umat non-Islam melalui budaya. Jadi budaya yang kita miliki, terutama di Kalimantan Barat itu kan punya kearifan yang sangat tinggi. Budaya kita untuk saling menghormati, bahkan untuk hal-hal yang remeh-temeh ya. Budaya makan, budaya silaturahim, budaya berkunjung, itu adalah kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat yang... Saya ingat kata jenengan itu saya masih melekat di sini, yaitu diplomasi kuliner. Nah, itu nanti sembari dijelasin juga nih. Kayaknya menarik nih Pak beneran. Ya, jadi diplomasi kuliner itu adalah bagaimana kearifan masyarakat Kalimantan Barat yang berangkat dari interfaith everyday atau everyday interfaith. Jadi kehidupan sehari-hari lintas iman yang itu kita praktekkan sehari-hari. Jadi masyarakat Kalbar itu punya ketahanan kerukunan, punya ketahanan rukun itu sebenarnya sejak turun-temurun melalui budaya-budaya yang kita miliki, kearifan lokal yang kita miliki. Saya beri satu contoh. Kemarin hari Rabu kita diundang untuk menghadiri Imlek bersama dari 26 organisasi Tionghoa di Kalimantan Barat di pendopo gubernur. Kami yang Muslim, perwakilan tokoh-tokoh agama diundang untuk menghadiri perayaan Imlek, tapi sekaligus buka bersama, buka puasa bersama. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi, kita diundang pas jam 4, kemudian ada acara sambutan dan ini begitu wakil gubernur selesai menyampaikan sambutan, pas azan kita dihidangkan dengan menu yang seperti di rumah. Ada kolak, ya, kemudian ada lidah buaya, ya, kemudian ada buah-buahan. Oh, Bapak nih cerita gini tengah hari. Kita dikasih kurma, sama sekali tidak merasa seperti di rumah
atau di tempat orang Tionghoa, tapi seperti di rumah sendiri. Betapa indahnya kerukunan itu ya, dibangun oleh orang-orang Tionghoa dalam menghargai kita umat Islam yang sedang berpuasa. Ini kearifan lokal kita, local wisdom kita. Walaupun hanya makan, gitu. Walaupun hanya melalui makanan. Jadi Ramadan yang bisa menghadirkan toleransi hanya dengan melalui makanan itu ada di Kalimantan Barat. Senang nih kalau bicara makan nih Pak, tengah gini inspirasi gitu. Nah, kebetulan pula 1 hari atau 2 hari sebelum puasa itu kan Imlek ya. Kita berkunjung ke rumah kawan-kawan yang Tionghoa sebagai bentuk penghormatan ya, karena kita punya relasi yang bagus ya. Dihidangkan dengan makanan-makanan yang halal ya, yang layak dikonsumsi oleh umat Islam. Karena mereka tahu yang akan datang adalah orang Islam. Mereka tidak mau ya, tidak berani, tidak akan ya memberikan konsumsi-konsumsi yang tidak halal. Makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Ini kan bentuk toleransi yang sangat tinggi ya. Orang tidak perlu menyebut kata toleransi. Kita tidak perlu menyebut kata kerukunan. Kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah everyday interfaith. Ini teori kebetulan yang saya bangun dalam sebuah buku. Judulnya Everyday Interfaith Word Making. Pun juga di spill juga buku tentang bukunya juga nggak apa-apa dong. Jadi buku ini sebenarnya adalah kulminasi dari puluhan riset yang saya lakukan. Ternyata muara riset saya itu baru saya sadari itu adalah kata kuncinya pembangunan dunia lintas iman dalam kehidupan sehari-hari atau everyday interfaith word making. Jadi ternyata Indonesia ya, khususnya Kalimantan Barat itu punya ketahanan sosial yang sangat tinggi, terutama dalam membangun kerukunan itu melalui budaya. Nah kebetulan riset saya tentang budaya, tentang makanan, tentang bahasa, tentang mitigasi bencana itu ternyata kita punya kearifan itu. Jadi bayangkan orang Tionghoa yang rata-rata punya pemadam kebakaran itu sukarela untuk memadamkan rumah yang terbakar tanpa melihat rumah itu rumah siapa. Iya sih. Ya, bayangkan. Ya, bayangin. Dan mereka tidak digaji. Masa iya Pak ya? Kebakar punya siapa? Nah, ini. Oh nggak jadi gitu. Enggak ada. Kan lucu. Dan itu menjadi kearifan kita. Mungkin di Indonesia satu-satunya provinsi yang punya pemadam kebakaran terbanyak gitu ya. Di Segajah Mada ini banyak. Itu Kalimantan Barat gitu. Kita nggak tahu kenapa kepedulian kita itu begitu tinggi. Nah gitu. Nanti Lebaran kawan-kawan kita yang Tionghoa itu juga balik membalas ya. Mereka biasanya nanti ngasih kue kaleng atau minuman kaleng untuk kawan-kawan yang Muslim ya. Dan saya sering mendapat bantuan seperti itu. Banyak sih Bapak, kan kawan-kawan sebagai bentuk bukan timbal balik jasa tidak ya. Apa ya? Memang ikatan batin yang memang sudah dirawat. Saling memberi Pak ya. Saling memberi yang dirawat sedemikian rupa yang itu memang kata kuncinya kalau di Ramadan berarti kan pengendalian diri ya. Kita tidak lagi merasa bahwa kita hanya kelompok kita. Kelompok mereka keliru atau salah, harus dibenci dan seterusnya. Jadi Ramadan ini sebenarnya momen yang paling tepat untuk merawat kerukunan karena memang di momen inilah kita diuji. Ketahanan emosional kita diuji, mampu nggak dengan ujian-ujian yang banyak itu gitu ya. Kita bisa menumbuhkan, melahirkan kasih sayang. Ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa puasa itu nafsunya juga makin tinggi. Nah, ini sebenarnya hikmahnya adalah kita supaya lebih menahan ini loh. Iya. Menahan untuk tidak emosi, untuk tidak dan sebagainya. Baik, yang ketiga ini Pak adalah keadilan sosial. Nah, keadilan sosial dalam Ramadan ini seperti apa? Apakah cuma hanya sekedar zakat? Atau bagi-bagi? Ya. Pertama itu yang harus kita tumbuhkan. Ya. Jadi karena tadi benih kasih sudah mulai tumbuh, maka empati akan membesar. Kita akan sangat peka
kalau melihat persoalan-persoalan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jadi orang yang berpuasa itu akan semakin meningkat nilai kemanusiaannya, kearifannya. Jadi takwa itu benar-benar rahmatan lil alamin. Itu real itu. Kalau kita berpuasa, bertakwa tapi masih hanya memikirkan kelompoknya sendiri, agamanya sendiri, menurut saya itu belum lengkap, belum utuh takwanya. Karena pada hakikatnya rahmatan lil alamin itu memang Islam hadir untuk itu, yang itu diasah melalui puasa di bulan Ramadan, harusnya melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu nilainya adalah keadilan. Wah, bicara keadilan nih, saya ngerasa apakah kita sudah adil hari ini? Nah, itu dia. Kita beri contoh misalnya keadilan sosial, keadilan ekonomi. Kita melihat ketimpangan ya, masih menganga ya. Yang kaya sepertinya kok nggak pernah miskin gitu ya. Yang miskin kok susah sekali. Susah sekali mau kaya gitu. Nah, kita hadir di tengahnya. Untuk menyeimbangkannya, bahwa sebenarnya kemanusiaan itu berangkat dari kemampuan kita untuk menjembatani persoalan sosial, termasuk menangkap hal-hal yang substantif ya secara kemanusiaan untuk kita angkat derajatnya. Jadi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang menengah ya ke bawah, itu adalah orang-orang yang patut untuk kita hargai ya. Karena mereka pasti akan merasa minder ya, kemudian merasa terkucil, merasa tidak berdaya dan seterusnya. Maka Islam mengangkat derajat mereka itu melalui nilai-nilai keadilan yang harus kita tumbuhkan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan. Makanya perintah untuk berinfak, bersodako, zakat itu adalah bagian dari untuk menyamakan nilai-nilai kemanusiaan tadi itu. Supaya kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Atau mungkin malah sebaliknya, supaya kita tidak merasa rendah paling sengsara dibandingkan dengan orang lain. Jadi kesetaraan atau wasatiyah, keseimbangan itu juga hadir sebagai hadiah dari ketahanan batin ya yang sudah diciptakan selama bulan puasa itu, kepekaan batin juga yang membuat kita merasa lebih peduli kepada orang lain. Maka kalau ada orang yang masih berhitung untuk membayar zakat sampai akhirnya dia tak jadi gitu ya, karena saking banyaknya hitungannya gitu ya. Nah, artinya ada yang patut dipertanyakan nih, gitu. Hitung. Iya. Segini tak jadi. Apalagi emas naik nih ya. Aduh, jadi emas naik nih. Ukurannya itu menjadi tak sampai semua jadinya kan. Tak sampai semua. Tak sampai untuk dizakatkan. Allahu Akbar. Gitu Pak. Iya, saya apa ya Pak ya, kalau bicara tentang keadilan sosial ini kan benar kata Bapak tadi, bahwa kalau benar dihitung-hitung, waduh nggak cukup nih, nggak jadi. Karena rasa itu tadi Pak, maaf ngomong gitu kan, harta berkurang, harta untuk ngasih sedekah itu kan berkurang hartanya Pak. Ya kan, oh sayang nih nggak jadi gitu. Sebenarnya kalau itu rasa itu bisa hilang atau saling berbagi, saya pikir tidak ada orang miskin Pak. Betul. Orang miskin hari ini bakalan merasa kaya Pak. Iya, yang betul. kaya juga nggak akan turun menjadi orang miskin. Iya. Baik Pak, yang terakhir ini Pak, Ramadan itu menjadi ruang digital. Gimana sebenarnya konsepnya? Iya. Era digital ini kan era kita hari ini. Komunikasi kita bahkan hampir separuh hidup ya, separuh hari kita itu sudah menggunakan benda-benda digital. Bahkan pahala dan dosa pun itu bisa ditentukan oleh satu sentuhan jempol jari di ruang digital. Jadi betapa dahsyatnya era digital ini sampai mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah,
Ramadan di era digital ini tentu membutuhkan sebuah perjuangan baru ya. Kalau dulu kita berpuasa itu godaannya gitu ya, hanya apa yang dilihat di tepi jalan gitu ya, ada gangguan-gangguan yang membuat kita berdosa gitu ya, atau celotehan kita ketika kita menggunjing orang lain secara verbal langsung gitu ya. Sekarang ternyata godaannya jauh lebih cepat, lebih mudah. Hanya dengan mengetik saja atau dengan men-scroll saja, nilai ibadah kita sangat berpengaruh di situ. Minus terus nih ceritanya. Minus terus. Coba aja kalau scrollnya yang aneh-aneh ya. Kan sering tuh. Iya. Apalagi algoritmanya. Algoritmanya tak itu. Nah itu nggak itu aja yang kita scroll. Wah. Satu harian nilai ibadah kita bisa habis. Minus malah. Ya. Bahkan mungkin kita hanya diam tuh. Nggak ngomong, nggak kemana apa. Tapi bisa habis tuh pahala ya. Ibadah kita. Begitu signifikannya pengaruh digital, termasuk dalam membangun kerukunan. Karena memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebab konflik ya. Karena apa yang kita tulis ya, apa yang kita katakan. Contoh sederhana misalnya, hanya dia mengatakan cukup saya saja yang jadi WNI misalnya itu. Yang lagi viral. Iya, lagi viral itu. LPDP itu. Kita jangan sebutin namanya ya. Hanya sepotong kalimat saja. Itu hebohnya sudah sedunia ya. Jadi begitu dahsyatnya digital ini mempengaruhi ruang publik kita. Nah, termasuk dalam merawat kerukunan ya, merawat harmoni. Itu sangat penting, Pak. Sangat penting. Kearifan kita ya sebagai orang yang soimin ya, orang yang berpuasa adalah bagaimana mengontrol, mengendalikan ruang digital ini untuk kita gunakan dalam hal-hal yang positif. Ya. Termasuk aktivitas kita hari ini. Podcast ya, nanti yang akan ditayangkan di ruang digital. Itu juga adalah bagian atau ikhtiar kita ya. Untuk membangun harmoni ya, membangun kerukunan. Mudah-mudahan cerita kita hari ini juga didengar ya oleh publik sebagai bagian dari upaya kita untuk menyampaikan bahwa puasa yang berkah gitu ya, puasa yang baik itu adalah puasa yang tidak hanya mendatangkan manfaat pada diri sendiri, tapi juga kepada semesta. Nah, gitu Bang. Luar biasa, ya. Singkat, padat, jelas ya. Yang jelas beliau ini yang masih ingat adalah diplomasi kuliner itu tadi ya. Itu keren Pak. Karena dari kuliner itu kita bisa kenal orang-orang, termasuk juga toleransi beragama juga nanti. Baik, sahabat moderator dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tapi komennya yang baik-baik lah ya, jangan yang buruk-buruk lah. Kalau memang kita ada salah ucap, mohon maaf. Karena memang kita tidak pernah luput dari salah lah ya. Baik, terakhir nih Pak, untuk orang yang berpuasa hari ini, untuk menjaga toleransi beragamanya. Ya, berpuasalah yang membuat kita memproduksi kebaikan. Jadi kebaikan itu harus kita produksi sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah berkahnya puasa untuk kita. Luar biasa. Jadi kita harus produksi kebaikan. Baik terus, insya Allah efeknya untuk kita juga. Ya Pak ya. Baik, terima kasih sahabat Barometer dimanapun Anda berada. Spesial Ramadan, ini dia narasumber kita. Orangnya luar biasa, lucu sebenarnya. Cuman hari ini benar-benar serius gitu ya. Baik, saya mohon maaf, pamit dan selamat berpuasa dan sehat selalu, semangat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.